Kamu ingin melihat sesuatu yang terkuat di sepanjang sejarah? Ini dia komik The Stranger in History. Jadi ada suara mengaum dari singa. Tokoh utama sedang mendengar apakah suara itu benar-benar singa. Terlihat cahaya merah yang keluar dari bebatuan, dan ternyata benar itu adalah sebuah singa. Singa itu mengaum, dan tokoh utama itu berkata, "Apa? Sekarang apa lagi? Apakah aku terlihat lemah?" katanya. Singa itu langsung menerkam tokoh utama. Lalu, apa yang terjadi? Bebatuan pun bergerak. Apakah tokoh utama mati ataukah singa yang mati? Dan ternyata sang singa yang mati, kata tokoh utama. Waktuku terbuang sia-sia hanya untuk mengurusi hal ini. Lalu di sebuah hutan dan di sebuah pegunungan yang curam, ada beberapa orang yang berlari di sekitar hutan tersebut. Orang tersebut berkata, "Bagaimana?" Dan kawannya berkata, "Di sini juga tidak ada." Lalu tokoh sampingan itu berkata, "Temukan dia dengan cepat," katanya. Bubar. Lalu mereka pun langsung pergi. Lalu tokoh utama berkata, laparnya, sambil memakan daging yang sudah dikeringkan dan membuang tempat simpanan daging tersebut. Ia pun berkata, "Sekarang stok makananku sudah habis dan aku tidak ada uang lagi. Merepotkan sekali." Lalu tokoh utama pun melihat dedaunan yang terang benderang seperti sebuah tanaman obat. Lalu tokoh utama pun tersenyum dan berkata, "Oh, oh." Dan ia mengangkat tanaman tersebut. Ternyata itu jahe. Tanaman ini tidak langka, tapi sangat jarang tumbuh di area sini. Jika kujual di toko obat, aku akan dapat harga pasar. Apakah ada lagi? Haruskah aku mencarinya? Lalu balik lagi di sebuah tempat hutan yang gelap. Tokoh sampingan tersebut berkata, "Temukan mereka dengan cepat. Hahaha, apa yang kamu khawatirkan? Kenapa tidak kita habisi saja mereka?" Hahaha. Tokoh utama pun melihat dan berkata, "Apa? Siapa mereka?" Lalu tokoh sampingan itu terkaget seperti melihat hantu dan langsung memakai posisi siap siaga. Dan ia berteriak, "Siapa itu? Keluarlah!" Lalu ia pun menunggu dan terbingung dan terkaget bahwa tokoh utama itu jatuh dari pohon. Sepertinya aku harus sering peregangan. Lalu tokoh sampingan itu berkata, "Apakah dia itu mata-mata?" Aku gugup tanpa alasan. Lalu ia berkata ke tokoh utama, "Sepertinya ada ingin cari mati. Kamu adalah pria yang tidak beruntung. Jangan terlalu membenciku, karena itu inisiatifmu sendiri." Sang tokoh utama pun berkata, "Apa? Omong kosong apa itu?" Tokoh sampingan pun berkata, "Apa maksudmu dengan omong kosong? Dilihat dari perbuatanmu tadi, apakah kau merampok?" kata tokoh utama. Lalu tokoh sampingan itu seperti terkaget, seperti wah, aku terbaca pikirannya gitu loh. Lalu anak buahnya berkata, "Pria bodoh ini, dia adalah Cuh Jaikang, sang kuda merah murim. Apa maksudmu dengan kami merampok?" "Cuh Jaikang, siapa itu?" "Dan juga kuda darah." Lalu anak buahnya berkata, "Brengsek, aku akan menghancurkan tubuhmu." Lalu ia menuju tokoh utama. "Hari ini adalah hari kematianmu." Tokoh utama pun menendang dan terkaget bahwa kekuatannya itu tidak tahu bisa sampai segitu.
Tokoh sampingan pun yang bernama kuda, apa tadi, kuda hitam ya? Apa kuda merah? Terkaget juga. Kenapa kamu lari tiba-tiba? Kakiku menendang tanpa kusadari. Kuda merah itu pun berkata, orang ini kuat. Jika kau membuat masalah hanya ada satu cara, yaitu bunuh hingga akarnya. Lalu kuda merah itu pun berkata, kawan, sepertinya ada kesalahpahaman. Tokoh utama pun berkata, hah? Apakah kamu ingin apakah kamu ingin menyuapku tentang perampokan itu? Lalu kuda merah pun berkata, kami tidak ada waktu lagi. Tokoh utama pun membalasnya, ya. Lalu kuda merah pun langsung berkata, aku ingin menyelesaikannya dengan baik, tapi sepertinya itu tidak berguna. Hanya karena kau sedikit kuat, bukan berarti bahwa kau adalah yang terkuat, katanya, sambil membuka sarung pedangnya. Kau harus membayar harga karena menghina kuda merah. Bahkan jika kamu pergi ke dunia bawah, aku tetap akan membunuhmu. Sambil menuju tokoh utama. Lalu tiba-tiba ia pun pingsan. Ternyata ia terbang ditendang oleh tokoh utama. Anak buahnya pun kaget dan lalu berkata, jangan lari tiba-tiba. Kenapa kamu tidak mendengarkanku? Makan ini, kata tokoh utama. Ah, tidak ada. Tokoh utama pun langsung melanjutkan kata-katanya. Hah? Perampok apa yang tidak punya uang? Ah, aku baru saja mengeluarkan kekuatanku. Anak buahnya pun terkaget. Yang sehabis pencarian tersebut, dia berkata, apa yang terjadi? Lalu bosnya pun mendengar situasi tersebut. Bagaimana bisa? Harap tenang, penatua Tai Junli. Bawahan langsung dari kuda merah kalau oleh orang murim, begitu maksudmu, kata penatua Tai Junli. Haruskah kita balas dendam? Jika kita balas dendam, maka masalah ini akan tambah besar. Bagaimana, kata bawahannya, bagaimana Cho Jae-kang mengetahui informasi tanggal pengiriman? Dan apa alasannya? Apakah kita tidak jadi balas dendam? Kata penatua Li. Tentu saja tidak. Jadi orang kuat macam apa yang mengalahkan Cho Jae-kang? Berani menggunakan kekuatan di depan Morimbeng? Kata penatua Li. Benarkah itu? Baiklah, aku mendapat laporan beberapa waktu yang lalu. Apakah kau sengaja memasukkan dokumen rahasia di dalam gerobak biasa? Orang-orang yang menyerang gerobak itu adalah Cho Jae-kang. Satu kru pencari menemukan mereka yang sedang tepar. Ketika aku membawa bal bantuan, mereka semua menghilang. Jadi aku ingin kamu untuk menginvestigasinya lagi. Aku sudah keluar, aku hanya senior di sini, kata bawahannya. Itu tidak apa-apa, ini adalah perintah, kata penatua Li. Penatua Li pun berpikir dalam-dalam. Padahal kekuatan kuda merah cukup kuat. Dan kata bawahannya, ada laporan bahwa Madus yang memimpin kuda merah. Kekuatan kuda merah berkembang pesat dengan kecepatan tinggi. Dan itu adalah hal yang tercatat di dokumen rahasia itu. Begitu, kata bawahannya. Jadi pengkhianat yang menyusup adalah Cho Jae-kang, kata penatua Li. Kita harus mempertimbangkannya. Oke, mari kita selidiki. Dan orang yang menghancurkan Cho Jae-kang juga harus diselidiki. Tentu, kata bawahannya. Tokoh utama pun berkata, aku harus mencari toko obat dulu. Chapter pertama sudah selesai. Yeay, kalau Anda senang untuk membaca komik-komik seperti ini, like, comment, dan subscribe ya guys.